Polemik penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI kembali mencuat di Kabupaten Takalar. Sebanyak 26.000 warga dilaporkan dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS PBI berdasarkan surat keputusan atau SK dari pemerintah pusat. Pantauan tribuntimur.com pada Rabu 18 Februari 2026, aktivitas pelayanan di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar di Jalan Haji Ince Husain Daeng Parani, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Petalasang, Kabupaten Takalar Sulsel tampak ramai. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terparkir di depan kantor tersebut sejak pagi hari. Kantor Dinsos PMD Takalar diketahui berdampingan dengan Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Takalar dan berhadapan langsung dengan RSUD Haji Pajonga Daengale Kabupaten Takalar. Warga silih berganti datang untuk mengurus pengajuan serta menanyakan status kepesertaan BPJS PBI yang mendadak tidak aktif. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, Andi Rijal Mustamin, membenarkan adanya penonaktifan massal tersebut. Ia menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut. Kami selaku pemerintah desa di Desa Nasabaji, Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, akan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak aktif BPJS BPBI-nya untuk diaktifkan kembali. Bagaimana pemerintah desa memberikan dukungan? Kami selaku pemerintah ya tentunya untuk sosialisasi ke masyarakat siapa-siapa yang mencek untuk siapa-siapa yang tidak aktif BPJS BPBI-nya dan terus koordinasi dengan pemerintah desa lewat penjelasan kadis sosial kemarin ke kami rasanya bisa diaktifasi kembali dengan adanya data yang tidak aktif. Jadi beberapa data BPJS BPBI yang tidak aktif, maka kami selaku pemerintah desa akan melakukan sosialisasi ke masyarakat kami yang betul-betul kurang mampu dan tidak aktif BPJS BPBI-nya melalui operator MSNG. Jadi sama gini Pak Desalannya, sistemnya kalau mau perlu kita ulang kartu KK, keterangan miskin, keterangan dokter, Keterangan aktifan ya BPJS. Kalau kemudian kita reaktivasi, kirim kembali ke Jakarta, ke Pusdati. Kalau ini hari kita kasih masuk, kapan bisa diaktifkan? Kalau hari di 2 hari, Kalau lalang ini nanti seperti ini nampaknya mungkin pun nanti itu arti ini jangan parah aktif biasa kalau nggak lagi sering kuat memang 3 hari. 3 hari. Tapi kan kalau masuk di sini paling lambat besok pagi, sore sudah bisa. Tapi kalau agak terlambat di BPJS, biasa besok pagi gitu. Jadi sudah merasa bahwa dia sudah mampu, pasti tidak menangis. Jadi nanti kalau dia tidak sakit, uang baru mau boleh reaktivasi, ya, 3%. Ya, kalau bagaimana? Ini kan di
di Kabupaten Takalar ini sudah disampaikan, sudah ada SK berapa yang kemarin ini? SK 80 bahwa ada 26.000 itu peserta PBIJK yang dibiayai oleh BBN itu dinonaktifkan. Belakangan ini pemerintah pusat melalui Kemensos disampaikan ulang bahwa boleh untuk mengaktifkan kembali. Jadi silakan masyarakat kita yang merasa bahwa tiba-tiba tidak aktif, boleh dipersilahkan dengan persyaratan bahwa harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, itu, dan dia diagnosa penyakitnya apa. Nah, itu nanti yang diminta untuk diaktifkan kembali. Kita kirim ke sana ke Pusdatin. Nah, mengenai dengan persoalan penonaktifan itu ada beberapa hal, ada 11 yang dianggap bahwa desil 6 ke atas itu sudah dianggap mampu. Di antaranya sudah memiliki tabungan, sudah bertransaksi bahwa dia punya motor, kendaraan, macam-macam lah. Oleh sebab itu yang nanti yang akan kita cek kembali ke masyarakat. Karena kadang-kadang memang hari ini itu kan desil berfluktuasi. Hari ini dia di desil 4, bulan depan ada kemungkinan dia di desil 6. Begitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada yang mau mengadakan pengusulan, jadi bukan perubahan ya, pengusulan untuk pengajuan perubahan desil, boleh itu dilaksanakan di desa melalui musyawarah desa, kemudian hasilnya nanti diserahkan ke operator SISNG namanya di desa, itu yang mengupload ke Pusdatin. Tapi tunggu, karena itu bisa diadakan perubahan itu paling lambat 3 bulan. Jadi bukan hari ini dimasukkan, besok langsung turun. Ya bukan. Hari ini diusulkan, kita pengusulan ya, intinya pengusulan bukan perubahan. Pengusulan untuk pembaharuan namanya. Dikirim ke Pusdatin, nanti Pusdatin pelajari. Nah, setelah itu tunggu 3 bulan baru kemudian disampaikan ke kami. Ditunggu. Ada 2 kemungkinan, bisa turun bisa naik lagi. Begitu. Jadi selama ini yang perlu kita perkuat adalah operator SISNG yang ada di desa. Nah, ini kan yang kadang-kala mereka perlu punya kapasitas untuk kemampuan untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa diperbolehkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya, itu diperbolehkan masyarakat untuk mengajukan perubahan namanya melalui hasil musyawarah desa. Setelah hasil musyawarah desa itu diajukan ke operator SISNG di desa, diupload di situ, dikirim ke Pusdatin. Nah, gitu. Tapi kan kadang-kala operator kita di desa ini menganggap bahwa tidak usah diajukan, banyak alasan lah gitu. Jadi mungkin dia belum bisa menjelaskan atau belum ada hasil musyawarah desa. Nah, ini yang menganggap bahwa kadang-kadang masyarakat kita menganggap bahwa terlalu susah ini mengadakan juga perubahan. Padahal sebenarnya sudah ada SOP-nya. Nah, ajukan ke desa nanti mengadakan musyawarah, kemudian hasilnya itu diajukan ke operator SISNG. Operator SISNG itu mengupload untuk diajukan ke Pusdatin. Tunggu 3 bulan kemudian untuk diadakan pembaharuan, mengajukan pembaharuan desil. Tapi ada 2 kemungkinan, bisa turun bisa naik malah. Gitu. Nanti bagaimana memverifikasi oleh Pusdatin. Oke. Dia ada pengambilan uang di bank, tunggakan di bank. Begini deh, kalau menyangkut tentang penonaktifan itu kan ada beberapa hal. Di antaranya kalau terindikasi bahwa dia ada pengambilan uang di bank. Nah, itu kan secara online. OJK dengan data DTSN ini kan sudah online semua. Oh, itu secara otomatis nanti akan desilnya akan naik karena dianggap mampu. Gitu. Dia ada usahanya. Nah, karena kalau mengambil uang di bank itu berarti ada usahanya. Dia ada usahanya, berarti dia sudah mampu. Begitu. Kira-kira begitulah. Kalau mengapa
tiba-tiba dinonaktifkan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kades. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.